Assalamualaikum dulu, selamat jumpa kembali di Replik Channel. Kali ini saya kedatangan sebuah tamu nih. Yaitu televisi dengan berlayar merah garis-garis gitu ya. Keadaan layar blinking yang ternyata ini suara ada, tapi kayaknya yang lain-lainnya normal, cuman ada di bagian produk gambar ya lur. Ini ada merah yang menghabiskan warna semuanya, yang terdiri dari RGB ya, dari warna merah, ada biru dan hijau. Nah ternyata biru dan hijau dia kalah sama merah, soalnya dia terlalu muncul dan tidak bisa di screen. Walaupun screennya redup dari playback dikecilkan, tetap aja layar merah bergaris-garis. Nah gitu lur, solusinya kita cari dan bagaimana caranya untuk mencari masalahnya gitu lur. Nah kita cari solusinya, bagaimanakah televisi ini bisa disembuhkan atau tidak, kita bahas bersama dan kita coba belajar bareng. Mungkin ada hikmahnya buat kita semua gitu lur. Ayo lur, kita buka dulu, ditutup belakangnya dan kita cari-cari lur kerusakannya. Oke lur, jangan lupa ditonton videonya dan di like, di subscribe. Ini televisinya sudah saya buka di bagian belakangnya, dan tentunya kita memicu ke bagian PCB CRT, yaitu memicu ke bagian penelusuran di bagian warna yang bagian merah. Nah gitu loh, soalnya di sini tuh terdiri dari RGB ya, ada warna merah dan hijau juga biru. Nah namun kali ini permasalahan ada di warna yang merah. Dan apakah gerangan yang menimbulkannya dia itu bisa blinking di bagian merah? Jadi gini, kita cari solusinya dulu, penelusuran di bagian video. Apakah dari videonya dan apakah dari produk RGB-nya sendiri, yaitu transistor, tahanan. Nah, untuk jawabannya mungkin kita cari-cari dulu, apakah di bagian soket RGB, yaitu menuju ke layar, dia mengalami short, ataupun di bagian katoda merah, yaitu shortnya ada di ada kemana maksud saya, maksudnya shortnya ada ke heater atau ke ground. Nah kita untuk membuktikannya, coba kita ukur dulu di bagian merah gitu lur. Nah gitu lur, kita cari-cari dulu ya, dan tentunya pakai multitester lur. Oke lur, kita menuju ke pemeriksaan di bagian CRT ini. Nah di bagian PCB CRT ini, dan kita ukur-ukur di bagian videonya dan RGB nya gitu lur. Kita tancapkan multitesternya di sini. Nah, dan kita nyalakan televisinya lur. Apakah dia mau start? Nah, sudah bunyi playback, dan saya gunakan prop hitam di bagian ground. Itu di pinggiran sini ada kabel ground di layar, saya selipkan di bagian pernya ini, dan saya gunakan multitester di bagian DC 250 volt gitu lur. Kita ukur di bagian biru dulu, soalnya ini kan ada ground dan biru. Nah terlihat biru ada berapa volt, 120, dan yang merah
malah tidak ada gitu lur. Ini berprasyarat tidak ada sama sekali, adalah 0 volt. Coba di bagian hijau, di bagian hijau dia ada 150 lebih, malah ada sekitar 175an ya. Nah cuman di bagian RGB ini, di bagian merahnya tidak ada sama sekali. Apakah yang bagian pengelola 180 di bagian video ataupun layarnya yang short? Kita cari di bagian komponen dulu gitu. Kita cabut dan kita copot di bagian CRT soket ini gitu loh, di bagian merah. Matikan dulu televisinya. Dan kita sedot. Oke lor, begini saja supaya tidak susah dan kita jelas. Kita cabut soket CRT nya. Nah ini lor, ini bagian merah, ada ground, ada merah, ada biru, ada ground, ada heater, ada merah, dan ada grid, dan juga hijau, ground, dan ini kosong. Nah nggak apa-apa, itu soalnya sudah bawanya dari sana. Udah kodrat gitu. Nah kita copot dulu nih soket yang bagian merah atau red. Dan pastikan ya lor, jangan sampai menempel dengan sirkuitnya, dan dia harus tetap tidak terhubung. Kalau dipastikan sudah tidak terhubung dengan sirkuit, kita pasang lagi ke bagian tabungnya atau soketnya gitu. Dan kita coba ukur lagi di bagian layar. Apakah sesudah ini dia akan mengeluarkan voltase yang asalnya tadi dia ada di 0 volt? Nah, dan kita coba ukur lagi di bagian sini loh. Nyalakan lagi televisinya. Nah dia sudah start, dan kita ukur di bagian birunya dulu. Biru ada berapa, dia naik lalu turun, ada di berapa volt itu, 120. Terus yang red ternyata dia kalau sudah dicopot ada juga itu 175. Yang hijau dia sama 175. Mungkin yang biru ini pemicunya kecil gitu loh, tidak terlalu besar-besar amat. Nah nanti kalau udah membaik kita diseimbangkan lagi untuk di bagian warnanya maksud saya. Jadi si biru ini kurang atau pas gitu. Nah setelah dicopot ini ternyata televisi masih tetap merah juga. Nah berarti keputusan si bagian merah dia mengalami korosi gitu. Apakah dia terhubung dengan heater ataupun dia terhubung dengan ground?
kita ukur, lepas lagi televisinya dan matikan dulu. Nah, kita lepas lagi. Apakah dia mengalami short dengan ground ataupun dengan heater? Kita ukur. Nah, dikali 1 saja dulu. Pin kaki dia ground, berarti kan dari sini 1 2 3 4 5. Dari sini lur ada di pin kaki nomor 5 ini lur. Jadi ground biru, heater ya, merah, terus grid 2 dan hijau, terus ground. Nah, kita coba ukur di bagian heater, ternyata dia terhubung. Nah, terus ground sama heater tidak, dan ground ini sama heater tidak juga. Nah, berarti heater nggak masalah lur, tidak nyambung dengan yang lainnya. Coba dengan merah heater ini kan kita ukur sambung, lihat. Nah, dia terhubung soalnya dia bohlam, dan kita ukur ke bagian 1 2 3 4 5 bagian red, yaitu bagian merah. Ternyata dia aman. Nah, multitester pun tidak ada menunjukkan kejanggalan. Coba dengan ground 1 2 3 4 5 dari kaki sini. Nah lur, lihat. Nah, ternyata dia ada hambatan ataupun hubungan singkat di bagian ground dengan red. Nah, soket red ini dia ternyata korosi di bagian ground dan red gitu. Nah, ternyata kalau dibilang secara logikanya dia konslet red sama ground. Bagaimana caranya untuk menghilangkan katoda merah dengan ground tidak terhubung? Apakah ada cara lain? Coba kita gini aja lur, dengan cara mudah dulu. Ini lur. Nah, gini kita pasang lagi. Dan kita coba nyalakan lagi televisinya, dan saya coba pakai Elco lur. Ini Elco 22 mikro 450 volt ini lur. Kita coba ditempel yang min ke ground dan yang plus ke PCC bagian 180 volt yang bagian ke video. Kita ngambil setrum dari situ. Nah, coba lur. Ini lur, televisinya sudah menyala. Nah, kita ambil dari ground. Nah, ini bagian ground, dan yang plus kita ngambil ke bagian strum RGB ataupun strum video yang 180 volt. Kita ambil tek. Nah, gitu lur. Dan kalau kita coba, dia menyimpan strum. Nah, gitu lur. Apakah si korosi tadi katoda bagian merah akan hilang atau pudar dengan ground ini? Nah, gitu dengan cara memakai Elco strum yang sederhana dulu.
semoga hubungan singkat ataupun korosi dari ground ke katoda dia akan pudar dengan strum yang berbekal elko ini gitu loh. Kita coba loh. Nah, kita ngambil dulu strumnya. Nah, gitu loh. Berarti dia tersisa strum di sini dengan kapasitas 180 volt. Kita matikan televisinya dulu. Gitu lur. Kita cabut soketnya. Nah, ini kan min plus. Kita ukur min plus ya lur, min plus ground ke bagian ground ini lur. Dan yang plus ke bagian katoda merah. Kita coba lur, apakah dia pudar? Kalau memang tidak pudar dengan ini, berarti kurang di bagian strumnya gitu loh. Nah, itu lur, dia sudah bunyi tek. Apakah dia masih konslet gitu lur? Kita ukur lagi. Lihat multitester lur. Iya lur. Nah, apakah ground dengan katoda R, maksud saya red, dia masih terhubung? Ternyata tidak lur. Nah, sekarang tidak ada gitu lur. Gitu loh. Kita coba pasangkan lagi soketnya dan kita pasangkan lagi solderannya sebagai video bagian red ataupun bagian merah menuju ke katoda layar. Dan kita ukur kembali di bagian strum video. Di bagian strum video tadi dia di bagian red menunjukkan 0 volt, sedangkan di lainnya ada 175 volt dan di sini ada 100 lebih gitu loh. Kita ukur kembali dan pasang ke bagian ground untuk pen hitam. Nyalakan televisinya. Ya, televisi sudah menyala. Apakah dia masih merah? Kita ukur saja di sini. Nah, gitu. Ternyata di sini ada sama yang hijau. Yang hijau 175 dan yang merah sama. Coba yang biru. Nah, ternyata dia ada 125. Kita lihat di bagian depannya gitu lur.
ternyata di depan kayaknya udah ada sinar-sinar biru gitu lur. Coba kita lihat dulu lur. Nah, apakah dia sudah tidak merah lagi? Semoga berhasil gitu lur. Nah, dia ternyata sudah tidak merah lagi gitu lur. Oke, dia sudah muncul. Ternyata ini produksi dari apa? Gitu lur. Nah, ternyata dengan cara itu saja kita sudah berhasil gitu lur. Tinggal kita tancap antenanya dulu. Apakah dia ada gambar? Oke lur, ini ternyata dia udah ada gambar. Ternyata di mana dia itu nggak ada merah mah sama sekali. Tapi ada bayang-bayang merah, dan kita akan membetulkan di bagian merahnya. Mungkin dia ada kendor di bagian solderannya gitu lur. Yang penting kita udah berhasil di bagian merah tadi, udah tidak lagi degosing. Nah, di bagian merah sudah pergi. Ternyata dia muncul biru dan hijau. Ternyata ada merah cuman tipis-tipis saja. Apakah mungkin ini dari pengaturan warna? Bisa juga gitu lur. Nah, soalnya ini masih ada dalam tahap pemeriksaan. Nah lur, kali ini saya cukupkan sekian dulu untuk menghilangkan warna merah yang menghilangkan warna lainnya di antara biru dan hijau. Nah, ternyata dia ada di belakang layar yang merah. Setelah merahnya hilang, ternyata yang biru muncul, yang hijau juga muncul. Nah, kenapa begitu? Yaitu tadi lur, ternyata dia bagian merah katoda layar ke CRT. Nah, layar CRT nya itu dia korosi dengan ground. Nah, ternyata dia korslet secara terhubung ke bagian ground nya tadi itu dengan cara meminta strum ataupun mengambil strum dari 180 volt dengan menggunakan elko. Apalagi kalau kita pakai elko-nya yang lebih besar, bisa mengisi dengan yang besar lagi gitu. Tadi cuman percobaan, ternyata ini sudah terjawab dan bisa dengan cara itu gitu lur. Nah, di bagian gangguan seperti tadi, kadang ada yang biru, kadang yang hijau, dan seperti tadi ada yang merah. Itu sama penyakitnya seperti itu. Kadang dia konslet dengan ground di bagian merah, biru, hijau gitu. Nah, yang penting ini sudah terjawab. Merah tidak lagi muncul dengan garis-garis gitu lur. Ternyata gambar pun sudah muncul dan terlihat. Oke lur, makasih. Demikian video dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.